kenapa aku tertarik karena ulang tahunnya sama seperti aku. Oh iya, itu tangan anak yang hilang. Jadi 9 kali 15 berapa? 135. Bada bing, bada bu. Hai bestie, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi ke channel aku. Seperti biasanya, balik lagi kita hari ini ngomongin yang serem-serem. Dan hari ini kita akan ngomongin salah seorang serial killer yang terkenal. Dimana dia nggak cuma serial killer, tapi dia juga seorang kanibal. Oke, memang banyak serial killer dan kanibal di luar sana. Contohnya Jeffrey Dahmer, Dennis Nelson. Apa sih yang bikin dia beda dari mereka semua? Jadi serial killer yang hari ini aku mau bahas kenapa aku tertarik karena ulang tahunnya sama seperti aku. Dan ternyata setelah aku google ada 2 serial killer yang ulang tahunnya sama kayak aku. Komen di bawah kalau misalnya kalian pengen tahu siapa serial killer satu lagi. Dan hari ini aku akan ngomongin tentang Joachim Kroll, di mana dia adalah seorang serial killer dari Jerman. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya untuk video ini. Jangan lupa juga pencet tombol lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru aku. Oke, jadi kita mau ngebahas tentang Joachim Kroll. Jadi semuanya bermula dari tahun 1976, tepatnya bulan Juli, di mana seorang anak berusia 4 tahun yang bernama Marion Katter, dia hilang. Orang tuanya panik, oh my god, anak gue 4 tahun umurnya, hilang lagi. Gak cuma karena umurnya 4 tahun ya, namanya orang tua kalau anak hilang pasti mereka panikan. Mereka sampai putus asa, mereka cari ke sana kemari, mereka telepon polisi. Akhirnya polisi mulai ngetok-ngetok semua tetangganya si Marion Katter ini. Dan seorang polisi disamperin sama salah satu penghuni kompleks apartemen tersebut yang bernama Oscar. Dan Oscar ini bilang, Pak, jadi gini sebenarnya, saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi salah satu tetangga saya di apartemen saya itu ada yang baru aja bilang kalau kita tuh nggak bisa pakai toilet sharing di apartemen kita karena dia baru aja nge-flush usus. Dan sekarang pipanya mampet sama usus. Barusan saya panggil tukang ledeng, dan tukang ledengnya juga bilang kalau ada yang nggak beres sama pipa di apartemen saya. Boleh tolong dicekin nggak? Nama tetangga yang baru aja melarang si Oscar ini untuk menggunakan toilet sharing di apartemennya adalah Joachim. Polisi pergilah ke toilet tersebut, ngecek keadaan toilet tersebut. Mereka gerbek juga rumahnya Joachim, dan mereka sadar ada yang nggak beres sama Joachim ini. Sebenarnya waktu itu posisinya Joachim lagi nyantai aja, dia lagi masak daging gitu kan, dia mau buat makan malam. Dan setelah polisi melihat ternyata Joachim memasak tangan seorang anak kecil, Joachim pun langsung ngaku, oh iya, itu tangan anak yang hilang. Jadi seperti biasa aku akan ngomongin backgroundnya Joachim Kroll ini dulu supaya kita tahu masa kecilnya dia itu seperti apa. Ada keterkaitan nggak sih? Jadi Joachim itu dia lahir di Heidelberg di Upper Silesia, Jerman Timur tahun 1933. Dia itu anak ke-6 dari 9 bersaudara. Tapi ada sumber lain yang bilang kalau dia anak ke-8 dari 8 bersaudara. Jadi simpang siur ya. Ayahnya Joachim ini adalah seorang penambang batu bara, di mana dia orangnya juga cukup abusive. Dia suka mukulin anak-anaknya. Tau lah kayak orang-orang tua zaman dulu gitu kan. Jadi keluarganya Joachim ini tuh kurang mampu ya. Bapaknya doang yang bekerja, anaknya 9 pula. Jadi ada sesuatu yang aku pengen jelasin tentang Joachim ini, dimana dia sebenarnya nggak pinter secara mental. IQ-nya dia cuma 79, dia ada keterbelakangan mental. Itu memang sesuatu yang terjadi sama Joachim ya, bukan salah siapa-siapa. Dan dia tuh sering banget dibully. Di sekolahnya dibully karena dia nggak bisa bersosialisasi. Di rumahnya dia dibully karena dia bodoh. Dan dia di lingkungan pertemanannya juga dibully. Nggak ditemenin, nggak ada yang mau ngobrol sama dia. Dan dia jadi bahan olokan satu kota. Oke, mungkin nggak satu kota, tapi lingkungan komunitas di sekitarnya dia tuh semuanya ngatain dia. Dan sampai dia dewasa, kayak sekitar remaja gitu, dia masih ngompol. Jadi karena Joachim nih nggak kuat, dia sering bully di sekolahnya, dia juga nggak bisa ngikutin pelajaran. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari sekolahnya saat dia kelas 3 SD. Nah, dia udah keluar dari sekolahnya, terus ayahnya nggak suka nih. Aduh, kok gue punya anak kayak gini banget gitu kan. Dia berkali-kali ngatain Joachim karena dia bodoh, karena dia kurang, dia klemer-klemer, dia kurang laki-laki. Dan ayahnya ini memasukkan si Joachim ke Hitler Youth. Jadi Hitler Youth tuh kayak semacam organisasi buat anak-anak muda di zamannya Hitler, karena waktu itu sedang zamannya Nazi. Masalahnya
Joachim nggak sesuai sama kultur di organisasi tersebut, makanya akhirnya dia keluar. Nah, karena sekarang Joachim akhirnya di rumah terus kan, saudara-saudaranya tuh makin lama tuh makin jahat gitu loh sama dia. Semakin kayak jadiin si Joachim ini adalah bulan-bulanan. Tiap mereka melakukan kesalahan, mereka selalu bilang, Joachim yang lakuin, ini Joachim. Akhirnya Joachim lah yang dipukulin sama orang tuanya. Sebenarnya sama bapaknya, karena ibunya sayang banget sama dia. Ibunya tuh memberikan perhatian lah, karena dia tahu kalau anaknya ini tuh punya kebutuhan khusus. Nah, selama Joachim ini hidup, dia tuh hidupnya harus berpindah-pindah ya, karena mereka hidup di zaman Perang Dunia Kedua. Jadi dari satu tempat ke tempat lain, karena mereka mencari tempat yang aman untuk tinggal. Dan hal tersebut tuh membekas ya di otaknya Joachim, di mana dia harus melihat banyak hal-hal yang bikin trauma, orang dibunuh, perempuan diperkosa, dan anak-anak kecil main dengan bahan-bahan peledak. Ayahnya Joachim juga dia gabung menjadi tentara Perang Dunia Kedua, tapi sayangnya beliau ditangkap dan dijadikan tahanan perang sampai akhirnya meninggal di penjara. Semenjak ayahnya meninggal, akhirnya Joachim dan keluarganya dengan ibu dan adik dan kakak-kakaknya mereka pindah ke North Rhine-Westphalia, di mana mereka tinggal di rumah sempit dengan 2 kamar. Jadi emang situasi hidupnya mereka tuh emang menyedihkan. Dan saat menginjak remaja, Joachim mulailah bekerja, bantu-bantu keluarga. Dia bekerja di peternakan. Dan kultur peternakan itu, seperti yang kita tahu, zaman dulu tuh keras banget. Belum ada organikan kayak sekarang. Belum ada kayak no animal cruelty, nggak menyiksa hewan segala macam seperti sekarang. Dulu parah banget namanya kultur peternakan. Dia sering dipukulin. Joachim ini sering dipukulin sama atasannya. Terus cara mereka menyembelih hewan ternak juga sadis banget. Di sana Joachim juga nggak bisa bikin teman. Dia nggak bisa bikin teman sama laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan ya, karena waktu dia kerja di peternakan dia kan lagi remaja ya. Jadi memasuki masa-masa puber di mana dia mulai tertarik sama lawan jenis. Tapi karena dia nggak punya skill untuk bersosialisasi, makanya cara dia mendekati cewek-cewek tuh agak agresif ya. Dan cewek-cewek nggak suka. Kita nggak bisa nyalain juga cewek-ceweknya karena mereka bingung kan, kenapa Joachim kayak gini. Dan hal tersebut bikin Joachim kayak, kok orang gak ada yang mau berinteraksi sama aku. Jadi dia merasa ditolak dan dia merasa cewek-cewek gak akan ada yang mau sama dia dengan cara penolakan-penolakan yang mereka lakukan ke Joachim, yang diterima Joachim. Dan selain itu, dia juga mengalami sesuatu yang aneh. Dia merasakan sesuatu yang gak biasa, di mana dia merasa terpuaskan secara seksual setelah dia menyembelih babi dan merasakan darah babi tersebut di kulitnya. Akhirnya semenjak saat itu dia punya fantasi-fantasi atas binatang-binatang yang mati. Dia juga sempat punya kucing, dan kucingnya itu tuh dibunuh dan organnya tuh dibuka. Dia mau lihat sistem pencernaan kucing tuh seperti apa. Aku nggak tahu apakah dia penasaran atau emang dia merasa terpuaskan secara batin dengan melakukan hal tersebut ke kucingnya. Dan parahnya lagi, karena dia nggak bisa punya cewek, akhirnya dia melepaskan hasratnya dia dengan boneka balon yang kayak gini. Kalau mungkin di Jepang kita ngomongnya waifu. Aku nggak tahu apakah ini hal yang sama atau bukan. Let me know. Yang menjadi pukulan berat untuk Joachim adalah di tahun 1955, ibunya dia, satu-satunya orang yang care sama dia, meninggal. Semenjak ibunya meninggal, Joachim dan saudara-saudaranya mereka tinggalnya berpencar. Ada yang di kota A, di kota B, di kota C. Dan untuk Joachim sendiri, dia pindah ke kota Duisburg. Sorry kalau aku salah cara pronounce-nya. Di situ dia tinggal di sebuah apartemen dan dia bekerja sebagai seorang penjaga toilet di sebuah bangunan. Joachim ini tinggal sendiri. Akhirnya dia koleksi boneka-boneka, dia koleksi banyak boneka anak-anak, stuffed animals, boneka kelinci, boneka gajah. Aku nggak tahu apa ya boneka yang dia punya. Aku cuma nyebutin kira-kira boneka yang disukai sama anak-anak ya. Dan dia berteman sama anak-anak kecil di komplek tersebut. Waktu itu Joachim umurnya masih sekitar 21-22 tahun. Sebenarnya saat itu tuh ada aturan di mana kalian tuh nggak boleh, orang-orang penghuni apartemen tuh nggak boleh bawa anak-anak kecil ke rumah mereka. Mungkin demi keselamatan juga ya. Tapi anak-anak kecil tuh pada suka sama Joachim karena Joachim ini mainannya banyak, sering dikasih hadiah. Terus mereka juga sering dikasih permen sama makanan-makanan kecil. Dan orang tua juga pada mikirnya, Joachim ini harmless kok. Bahkan Joachim sini juga pernah bilang ke orang tua tersebut kalau dia tuh pengen punya keluarga suatu hari nanti. Dan orang tua juga pada kayak, oh, dia pengen punya keluarga, dia pengen punya istri, dia pengen punya anak. Pasti dia kebapaan banget deh. Dan karena saking ramahnya dan saking digemarinya sama anak-anak kecil, Joachim ini akhirnya dipanggil sebagai
paman Joachim. 3 minggu setelah kematian ibunya, tepatnya pada tanggal 8 Februari 1955, Joachim melakukan pembunuhan perdananya. Jadi korban yang pertama bernama Irmgard Strahl, di mana dia seorang gadis yang tinggal dari luar kota sebenarnya. Nah, Irmgard ini cantik, orangnya supel, terus dia benar-benar menarik. Sebenarnya Irmgard ini tuh dia nggak tinggal di kota yang sama dengan si Joachim ya. Jadi Joachim yang pergi keluar kota, dia lihat Irmgard. Waktu Irmgard lagi pakai baju serba hijau, rambutnya pirang, cantik. Dia merasa kayak, ada sesuatu nih yang aku inginkan. Dia lihat tuh Irmgard lagi jalan sendirian di pinggir jalan, sama dia disamperin. Entah gimana dia bisa nuntun si cewek ini, si Irmgard ini, ke hutan terdekat. Dan dia berusaha untuk mencium Irmgard. Dan Irmgard kayak, ew, lu kenapa mau cium gue? Kita baru kenal. Ditolak lah abis-abisan. Dan karena marah, Joachim akhirnya menusukkan pisau ke leher Irmgard berkali-kali sampai dia meninggal. Setelah Irmgard meninggal, dia akhirnya memperkosa Irmgard dan dia membuka perutnya Irmgard dan isinya dikeluarkan. Dan pembunuhan yang dilakukan Joachim itu bukan satu-satunya, karena setelah itu ada sekitar 13 pembunuhan lagi yang dilakukan oleh Joachim. Oke, pembunuhan kedua terjadi tahun 1956, di mana namanya adalah Erika Schulleiter. Sorry banget kalau aku salah menyebutnya. Tahun 1956, Erika Schulleiter, umurnya masih 12 tahun. Dia dicekik dan dia diperkosa setelah meninggal. Pembunuhan yang ketiga, tanggal 16 Juni 1959. Clara Tesmer, umurnya 24 tahun, dia dicekik. Pembunuhan keempat, tanggal 26 Juli 1959, Manuela Not, di mana dia waktu itu masih 16 tahun, dia dicekik sampai meninggal dan diperkosa. Dan parahnya lagi, daging di bagian paha dan bokongnya Manuela dimutilasi. Pembunuhan kelima, tanggal 3 September 1962, Barbara Bruder, umurnya masih 12 tahun. Di mana dia dicekik juga sampai meninggal dan diperkosa. Waktu itu Barbara lagi jalan, dia mau ke taman bermain, anak 12 tahun, mau main sama temen-temennya. Dan Barbara nih mikir, gak mau pakai jalan biasa, kejauhan. Gimana kalau aku potong jalan aja lewat hutan? Dan di hutan tersebut dia udah ditunggu sama Joachim. Dan seperti yang kita tahu, dia jadi korbannya Joachim dan mayatnya nggak pernah ditemukan. Tanggal 23 April 1962, Petra Gies, umurnya 13 tahun, dia adalah korban ke-6. Petra tuh dicekik dengan shawl yang dia pakai, baju merahnya dirobek, dan bagian bokong, lengan bawah, dan tangannya dimutilasi. Dan sedihnya, Petra waktu itu lagi pergi nonton pameran sama teman-temannya. Sebenarnya dia lagi aman ya, dia lagi ada teman-teman, bukan dia lagi pergi sendiri seperti korban-korban yang lainnya. Aku nggak bilang kalau misalnya kalau lagi sendirian tuh berarti dia pantas untuk dijadikan korban, enggak. Tapi posisinya Petra ini lagi nggak sendirian dan dia nggak aman karena Joachim berhasil menjadikan dia korban. Tanggal 4 Juni 1962, korban yang ketujuh yang bernama Monica Tafel, umurnya 13 tahun, dia dibunuh dan diperkosa juga. Bagian paha dan bagian bokongnya pun juga dimutilasi. Dan waktu itu Monica lagi dalam perjalanan ke sekolah di mana dia ketemu Joachim dan dia dibujuk lalu diculik dan dijadikan korban. Korban ke-8, tanggal 22 Agustus 1965, yaitu Hermann Schmidt, umurnya 25 tahun. Jadi Hermann ini adalah satu-satunya korban laki-laki di mana waktu itu dia lagi pacaran sama pacarnya. Waktu lagi malam-malam kan di dalam mobil, mereka lagi mesra-mesraan, tiba-tiba Joachim ngeliat, kayaknya mungkin Joachim ini lagi jealous lah, karena ini orang punya pacar, gue gak punya pacar. Akhirnya dia gembosin lah tuh ban mobilnya si Hermann ini. Hermann keluar kan, dia marah lah, ini siapa sih orang ini, masa ban mobil gue dibocorin. Dia keluar, dia ditusuk sama Joachim. Pacarnya shock berat, dia langsung loncat ke kursi pengemudi. Dia bela terus si Joachim ini sampai Joachim ini kabur. Dan orang-orang sekitar, mobil-mobil sekitar, orang-orang yang juga pacaran, mereka langsung pada nyamperin karena mereka panik. Ini ada apa. Tapi sayangnya Hermann
meninggal di tempat. Korban ke-9, tanggal 13 September 1966, yaitu Ursula Rowling, umurnya 20 tahun. Sama seperti yang lainnya, dia juga dicekik sampai meninggal, lalu diperkosa. Dan sedihnya, dia tuh baru aja kencan sama pacarnya. Dia baru aja makan es krim sama pacarnya. Dia pulang, dia lagi smitten, dia lagi senyum-senyum sendiri, bayangin tadi habis ketemu pacarnya, habis ngobrol, melepas kangen. Lalu di jalan dia dicegat dan diseret ke semak-semak dan dijadikan korbannya Joachim. Dan parahnya lagi, pacarnya tuh nanti bakalan dituduh sebagai pembunuhnya si Ursula ini karena pacarnya adalah orang terakhir yang ketemu sama Ursula. Lanjut, korban yang ke-10 terjadi tanggal 22 Desember 1966 yang bernama Ilona Hart. Dia umurnya 5 tahun. Dia diculik dari kota Essen. Jadi Joachim pergi ke kota Essen, dia menculik Ilona yang baru 5 tahun. Dia masukin ke kereta, dia bawa ke kota Wuppertal. Dari kota Wuppertal, dia naik bus ke daerah-daerah yang sepi gitu, yang banyak hutannya. Mereka berdua turun, dan di sana dia mencekik dan memperkosa Ilona, lalu ditenggelamkan ke sungai. Dan menurut pengakuannya Joachim ini, dia bilang, aku pengen lihat orang kalau tenggelam kayak gimana. Oke, lanjut. Pembunuhan yang ke-11 tanggal 22 Juni 1967, seorang gadis bernama Gabriela Poitman, umurnya 10 tahun. Dia satu-satunya korban yang selamat. Jadi Joachim itu nuntun dia ke daerah-daerah padang rumput gitu. Dia nunjukin gambar dewasa ke perempuan ini, ke anak kecil ini. Dan anak ini shock banget kan, ini apa? Dia takut dan teriak. Dan Joachim langsung, langsung cekiklah si anak ini, karena dia nggak mau sampai ketahuan. Dan untungnya, jadi di sekitar tempat mereka tuh ada sebuah pertambangan di mana mereka baru aja ganti shift. Jadi kalau misalnya mereka ganti shift tuh, alarmnya bakal bunyi kan, nging. Aku nggak tahu lah alarmnya bunyinya kayak gimana. Dan hal tersebut bikin Joachim kaget, dan Joachim lihat banyak banget buru-buru tambang yang akhirnya keluar. Ya mereka udah selesai shift, mereka mau pulang, dan dia takut banget kalau sampai dia ketahuan. Akhirnya Joachim langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa dia tahu kalau korbannya tuh masih hidup. Gabriela ini pulang, dia lapor ke orang tuanya, dan sebenarnya orang tuanya nggak langsung ngelapor ke polisi, jadi mereka nggak ngomong apa-apa sampai akhirnya kasusnya Joachim Kroll ini udah mulai kemana-mana, ke surat kabar, baru mereka ngomong ke polisi. Korban yang ke-12, tanggal 12 Juli 1969, ini adalah korban tertuanya Joachim, yaitu Maria Hetken, umurnya 61 tahun, di mana dia dicekik sampai mati dan dia diperkosa juga. Jadi posisinya Joachim ini lagi jalan-jalan ke daerah Werden. Dia jalan-jalan di pinggir danau, dia lihat Maria, dia merasa, wah oke, aku mau sama Maria. Diajak ngobrol dan ditolak sama Maria. Akhirnya Maria diseret ke semak-semak, dicekik, dan setelah meninggal dia juga diperkosa. Tanggal 21 Mei 1970, korban yang ke-13 dan ke-14, yaitu yang pertama tanggal 21 Mei 1970, bernama Jutta Ron. Dia umurnya 13 tahun, dia dicekik saat jalan pulang dari stasiun. Dan korban yang ke-14, Karin Toffer, umurnya 14 tahun, dia dibunuh tanggal 8 Mei 1976. Dia ditemukan sama Joachim, dia dicekik, dan dia diperkosa juga. Dan korban terakhirnya yaitu Marion Katter. Joachim ini tahu kalau Marion ini suka sama namanya permen. Jadi dia bilang lah ke Marion, kamu mau makan permen gak di rumahnya Om? Om punya banyak nih. Oh seneng lah Marion, dia mainlah ke rumahnya Joachim. Dan di sana dia bunuh Marion, dia perkosa juga, dan dia mutilasi bagian-bagian tubuhnya Marion, termasuk tangan yang dimasukkan ke dalam panci yang dia akan pakai buat makan. Maksudnya panci tersebut dia pakai untuk masak bahan-bahan makanannya dia. Dan dia membuang sisa-sisa tubuh Marion, termasuk isi perutnya, dengan cara di-flush di toilet sharing. Aku nggak tahu nih apa yang di otaknya dia ya. Dia buangnya lewat toilet, dan sebenarnya untungnya juga ya dia buangnya lewat toilet sharing. Jadi orang bisa tahu. Akhirnya dia jadi ketangkap juga. Dan setelah nge-flush semuanya, dia bilang lah ke tetangganya, si Oscar tadi, jangan dipakai ya toilet yang sharing, karena aku baru aja nge-flush dan sekarang mampet. Aku baru aja nge-flush usus. Oscar shock dong. Dia panggil lah tukang ledeng. Tukang ledengnya datang ngecek. Pak, ini kayak ada yang aneh deh. Mereka karena di situ menemukan bercak darah, mereka menemukan jaringan manusia. Dan pas banget di komunitas tersebut, di komplek tersebut tuh lagi heboh karena hilangnya Marion. Langsung lah Oscar, karena dia ngelihat polisi kan, langsung dilaporin, Pak Pol nih boleh tolong nggak dicek nih, ada apa nih? Dan polisi pas udah lihat, mereka ngecek dan mereka bisa mengonfirmasi kalau itu bukan daging hewan.
Mereka langsung masuklah ke rumahnya. Oke, nggak masuklah, diketok dulu ya. Lalu mereka menggeledah tempat tinggalnya Joachim dan mereka tahu kalau Joachim ini adalah orang yang mereka cari selama ini. Dibawalah ke kantor polisi. Dan menurut polisi tuh yang bikin mereka serem sama Joachim ini adalah dia santai banget. Joachim ini akhirnya ditahan di kantor polisi, diinterogasi, tapi dia nggak mau jawab apa-apa. Sampai akhirnya kepala investigasi, dia berusaha baik lah sama Joachim. Ditanya, kamu mau makan apa? Terus Joachim bilang, aku mau makan kue. Dikasihlah kue. Joachim merasa kayak, oke, gue bisa percaya sama nih orang. Dan akhirnya dia menceritakan semua kejahatannya dia dari A sampai Z. Selain itu, Joachim juga mengaku kenapa dia memakan semua korbannya. Oke, nggak semuanya, beberapa dari korbannya. Dan dia jawab dengan santainya, aku kan nggak punya uang ya, aku kan miskin. Jadi ya aku harus pinter-pinter berhemat lah sama uang belanja. Ya udah aku makan aja korban-korban aku. Hal tersebut bikin polisi stres berat ya, karena nggak cuma emang ada yang salah sama Joachim ini, mereka akhirnya menjebloskan orang-orang yang nggak bersalah karena beberapa kasus yang dia ceritain ke polisi ternyata tuh kasus itu dianggap udah selesai sama polisi. Orang yang mereka masukin penjara itu bukanlah pelaku dari pembunuhan ini. Yang pertama yaitu Clara Frida Tesmer. Polisi menangkap Gunther, ya pokoknya Gunther ini tuh ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena mereka melihat Gunther ini adalah orang terakhir kali yang ditemui sama Clara. Kedua, Manuel Not. Ada seorang pria yang bernama Horst Otto. Dia mengaku kalau dia adalah pelaku pembunuhannya si Manuela. Tapi setelah ditangkap dan dipenjara, tiba-tiba Horst Otto ini bilang, oh bukan aku. Tapi tetap aja dipenjara sama polisi. Ketiga, Petra Gies. Polisi memenjarakan seorang pedofil yang bernama Vinzenz Huen. Dia adalah seorang pedofil dan dia kena hukuman 12 tahun penjara walaupun akhirnya dia bebas setelah 6 tahun. Keempat, Monica Tafel. Jadi ada seorang pria yang bernama Walter Quicker. Dia pedofil juga. Tapi karena bukti nggak kuat, akhirnya si Walter ini dibebaskan. Masalahnya warga tuh masih mikir kalau dia adalah pembunuhnya Monica. Dan karena nggak kuat dengan gunjingan tetangga, akhirnya Walter ini bunuh diri. Kelima, Ursula Rohling. Seperti yang aku bilang tadi, pacarnya yaitu Adolf Schickel. Jadi si Adolf ini tuh ditahan karena dia adalah orang terakhir ketemu sama Ursula dan dia dicurigai sebagai pembunuhnya Ursula. Tapi karena buktinya nggak kuat, akhirnya si Adolf ini dibebaskan. Namun warga nggak percaya dan masih menuduh dia adalah pembunuh Ursula dan mengusir Adolf dari komunitas mereka. Adolf stres berat dan akhirnya dia bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya di sungai. Dan yang keenam, Jutta Rahn, di mana seorang pria yang bernama Peter Schei, dia itu adalah tetangga dan pacarnya Jutta juga. Dia ditahan selama 15 bulan karena dia dicurigai sebagai pembunuhnya Jutta. Tapi akhirnya dia dibebasin karena bukti nggak cukup kuat. Joachim akhirnya ditahan di penjara, tapi karena dia tiba-tiba kayak mungkin punya second thought ya, dia mungkin kayak oke, gue nggak mau ini. Dan akhirnya dia bilang ke polisi, enggak, saya bukan pembunuh mereka semua. Saya cuma ngaku-ngaku aja karena saya miskin, saya butuh tempat tinggal, makanya saya mau tinggal di penjara. Tapi entah gimana akhirnya Joachim pelin-pelan gitu loh. Tiba-tiba dia nyaman lagi di penjara dan dia bilang, enggak, saya yang ngakuin itu semua salah saya. Joachim ini juga dibawa sama polisi ke tempat-tempat di mana dia tuh melakukan pembunuhan-pembunuhannya dan dia juga melakukan reka ulang bagaimana dia membunuh dan melakukan kekejian tersebut ke semua korban-korbannya. Jadi Joachim ini sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat ya. Dia tuh punya photographic memory. Nggak semua orang punya ini. Ini tuh kayak semacam talenta ya. Jadi dia ingat apa aja yang dia lakukan, siapa aja korbannya. Polisi juga mengitari daerah-daerah sekitar yang kemungkinan bukan tempatnya Joachim membunuh dan menangkap korban-korbannya. Dan polisi nanya, kamu ada korban juga nggak di sini? Karena mereka mikir kayak mungkin aja ada korban tambahan, mungkin aja korbannya lebih dari 14. Dan karena Joachim tiba-tiba ingat, tiba-tiba lupa, Joachimnya sendiri juga nggak percaya diri. Sebenarnya korban-korbannya dia tuh beneran 14 atau lebih atau kurang. Dan seperti yang kita tahu akhirnya Joachim sidangnya juga cukup lama ya. Dari tanggal 4 Oktober 1979 sampai tanggal 1 Juli 1982, jadi 3 tahun. Dan dengan naifnya Joachim minta ke hakim untuk melakukan operasi terhadap dirinya karena dia merasa dia masih bisa sembuh dan dia pengen disembuhkan dan tidak ingin membunuh lagi. Dan dari 14 pembunuhan, sebenarnya 15 korban tapi karena satu berhasil kabur jadi 14 pembunuhan.
Dari 14 pembunuhan itu, dia cuma kena charge 9 pembunuhan karena 5 pembunuhan yang lain pembuktinya tuh kurang kuat. Dan dia dikenakan 9 kali hidup penjara. Jadi 1 kali hidup penjara itu sekitar 15 tahun, jadi 9 kali 15 berapa? 135 tahun, ya practically seumur hidup lah. Dan tanggal 1 Juli 1991, Joachim meninggal karena serangan jantung. Cerita hari ini depressing banget dan serem banget. Satu sisi mungkinkah dia kayak gitu karena dia dibully, dia merasa kayak, oh kehidupan aku seperti ini cara orang memperlakukan aku. Orang kasar sama aku harus kasar juga sama mereka. Aku tidak membenarkan apa yang dilakukan sama Joachim. Tapi aku pikir ya, kalau misalnya dari kecil Joachim nggak dibully, dia mendapatkan arahan yang tepat, kemungkinan dia menjadi seorang pembunuh seperti ini tuh akan terminimalisir. Itulah makanya ya, jangan pernah bully orang. Jangan kalian kata-katain orang yang punya kebutuhan khusus. Jangan dijadiin bahan ledekan, jangan dijadiin mainan. Karena suatu saat apa yang kalian tanam ke mereka itu akan menjadi bumerang buat kalian sendiri. Aku tahu gimana rasanya dibully. Aku pernah dibully. Aku juga pernah lihat adikku sendiri juga dibully. It's a very unpleasant experience. Sebenarnya aku juga masih pengen ngebahas banyak banget tentang hal ini, tapi ya waktunya nggak cukup karena aku rasa kayak video ini udah terlalu panjang. Kasih tau aku di bawah kalau misalnya kalian pengen denger. Dan ini aja untuk kita hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga follow aku di Instagram di @monicarajalele. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!